Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, di video pembahasan kali ini saya akan membuat sebuah materi mengenai Perang Dunia Kedua. Penyebab Perang Dunia Kedua termasuk perang terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Perang Dunia Kedua adalah perang yang terjadi antara kekuatan blok poros yang terdiri dari berbagai negara seperti Jerman Nazi, Italia, dan Jepang, dan juga blok sekutu yang terdiri dari berbagai negara seperti Perancis, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Perang ini berlangsung selama 6 tahun dari tahun 1939 hingga 1945. Penyebab Perang Dunia Kedua menyebabkan kekacauan di puluhan negara. Ini merupakan konflik paling berdarah dalam sejarah. Penyebab Perang Dunia Kedua ini menyebabkan kematian antara 40 hingga 70 juta orang dan banyak diantaranya adalah warga sipil. Penyebab Perang Dunia Kedua cukuplah kompleks dengan berbagai macam pemicu. Ada berbagai faktor mengarah pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun di atas materai 10 ribuan. Tetapi Perang Dunia terjadi karena baku hantam di belahan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, kita bahas di video kali ini. Sebelum ke video pembahasan, akan lebih baiknya kalian like dan komen serta subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan ilmu dan informasi dari video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian bisa tahu apa yang kalian tahu dalam video ini. Dan seperti biasa, intro dulu. Yang pertama, Perjanjian Versailles. Setelah Perang Dunia Pertama, sekutu yang menang bertemu untuk menentukan masa depan Jerman. Jerman dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Versailles. Jerman harus menerima rasa bersalah atas perang dan membayar pemulihan. Jerman juga kehilangan wilayah dan juga dilarang memiliki militer besar. Beberapa ahli termasuk John Mayer Keynes memperingatkan bahwa perjanjian Versailles itu terlalu keras untuk Jerman. Mereka memperingatkan bahwa biaya semacam itu akan melumpuhkan ekonomi Jerman karena negara itu tidak mampu membayar untuk reparasi Perang Dunia Pertama. Yang ada hanyalah mereka memperingatkan dapat menimbulkan masalah bagi seluruh Eropa. Tak lama kemudian, setelah 6 tahun berlangsung, ramalan ini terbukti dan menjadi kenyataan. Sehingga Jerman menuntut balas dendam atas perjanjian Versailles ini. Ini adalah kemarahan yang dibangun atas frustasi karena kalah perang dan kemarahan atas kenaikan tingkat pengangguran selama masa ini. Almarhum Maksudnya almarhum Adolf Hitler melihat kesempatan ini untuk membujuk orang-orang Jerman dengan janjinya akan solusi mudah untuk masalah yang dihadapi Republik Weimar, nama Jerman pada saat itu. Selama masa ini iklim politik sudah matang untuk afiliasi dan partai-partai radikal. Salah satu partai yang aktif selama ini adalah Partai Nazi. Antara tahun 1933 dan 1934, almarhum almarhum Adolf Hitler mengambil kendali atas partai. Namun itu tidak lama sebelum dia mengubah pemerintahannya menjadi kediktatoran. Salah satu strategi diplomatik Hitler adalah membuat tuntunan yang tampak tidak masuk akal dan kemudian mengancam perang jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Almarhum Adolf Hitler mengabaikan perjanjian Versailles dan merekrut banyak jumlah pasukan Jerman, mulai dari anak ABG, remaja, sampai engkong-engkongnya veteran Perang Dunia Pertama. Hal ini yang menyebabkan banyak inspirasi film-film bertemakan Perang Dunia ciptaan Bollywood
ఎందుకిలా నా కర్మ కాలిపోయింది ఎందుకిలా నా కర్మ sorry, maksudnya Hollywood dan beberapa game seperti Medal of Honor dan Call of Duty. Pasti anak gamer tahu dan nilai sejarahnya dilapor pasti bagus gara-gara sering main game ini. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menciptakan perdamaian dunia. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1919 untuk menjaga perdamaian dunia. Hal ini berbeda dengan Liga Inggris dan juga Liga Italia atau Liga Primer League. Eta mah bola atuh. Organisasi ini dimaksudkan agar semua negara-negara menjadi anggota, dan jika ada perselisihan di antara negara yang dapat diselesaikan dengan negosiasi daripada harus dengan baku hantam, dan kalau bisa di atas kertas dan di atas materai 10 ribuan. Liga Bangsa-Bangsa adalah ide yang bagus, tetapi akhirnya gagal karena tidak semua negara bergabung dengan LBB, dan LBB tidak memiliki tentara untuk mencegah agresi militer untuk menciptakan perdamaian dunia. Berbeda dengan PBB, PBB memiliki pasukan khusus perdamaian yang terdiri dari berbagai negara untuk mencegah konflik serta perang terjadi di berbagai wilayah di belahan dunia. Faktor selanjutnya, depresi besar. Depresi hebat atau The Great Depression adalah kemerosotan ekonomi dunia yang berlangsung dari tahun 1929 hingga tahun 1939. Kolapsnya ekonomi ini menjadi salah satu penyebab Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor seperti pengangguran massal di Jerman dan kemiskinan di Jepang memicu kemarahan yang besar di kalangan warga, menyebabkan mereka diomang-omang-ambingkan oleh pemerintahan diktator. Sebagian besar pemimpin termasuk Adolf Hitler adalah optimistus yang merebut kekuasaan dengan mengarahkan kemarahan warga dengan mereka dan kebencian terhadap negara lain. Kemarahan ini yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan orang-orang yang dapat dengan mudah diomang-ambingkan oleh janji-janji pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mereka mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk ekonomi yang lebih baik. Faktor selanjutnya adalah Adolf Hitler dan partai Nazinya. Di Jerman, Adolf Hitler dan partai Nazinya melambungkan popularitasnya pada rakyat Jerman. Sedangkan saat itu rakyat Jerman sedang putus asa dan berharap seorang bisa membangkitkan ekonomi dan kebanggaan negara mereka. Hitler menawari mereka berharapan. Pada tahun 1934, Hitler menyatakan diri sebagai Führer atau pemimpin dan menjadikan negara Jerman menjadikan negara diktator. Sehingga Hitler menolak melaksanakan perjanjian Versailles. Ia mencoba mengembalikan kekuatan Jerman dengan menginvasi negara lain. Pertama, mereka menginvasi Austria pada tahun 1938, lalu melanjutkan menginvasi Polandia pada tahun 1939, sehingga kekuatan Jerman Nazi menjadi kuat dan para penduduk negara yang diinvasi Jerman itu dipaksa menjadi tentara Nazi. Hal ini menyebabkan terjadinya perang sipil di negara-negara jajahan Jerman tersebut. Di sisi lain ada yang juga ikut menjadi tentara Nazi, dan di sisi lain juga ada yang menjadi pemberontak. Padahal mereka adalah satu negara. Negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Kedua. Mungkin teman-teman ingat pada saat Perang Dunia Pertama, Jepang merupakan salah satu negara yang berkonflik dengan Jerman. Begitu saat Perang Dunia Kedua, justru Jepanglah menjadi sekutunya Jerman. Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara yang terbagi menjadi dua blok, yaitu blok sekutu dan juga blok poros. Negara yang termasuk blok sekutu adalah Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet. Sementara negara yang termasuk dalam blok poros adalah Jerman, Italia, dan juga Jepang. Awalnya Amerika Serikat belum berpartisipasi dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat baru ikut dalam perang itu pada tahun 1941 ketika Jepang melakukan serangan tiba-tiba pada 8 Desember tahun 1941. Serangan itu dikenal dengan serangan Pearl Harbor, di mana Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Amerika Serikat pun menyatakan perang terhadap Jepang yang merupakan sekutu Jerman. Meski Perang Dunia Kedua melibatkan banyak negara, ada negara-negara Eropa yang netral ataupun tidak terlibat dalam peperangan dan tidak memihak pihak manapun, seperti Swedia, Swiss, dan juga Spanyol. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan juga menjajahnya dengan kurang lebih sekitar 3,5 tahun.
Penjajahan Jepang berakhir di Indonesia dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1944, tentara sekutu menyeberangi Inggris untuk membebaskan Prancis dari kekuasaan Jerman. Setahun kemudian tentara sekutu menduduki Jerman dan memojokkan Jerman untuk segera menyerah. Jerman pun akhirnya menyerah pada 8 Mei 1945. Namun tepat 3 bulan kemudian tentara sekutu menjatuhkan serangan nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Perang Dunia Kedua merupakan sequel dari Perang Dunia ke-1, lebih besar dan lebih kejam dan juga lebih lama dibandingkan Perang Dunia ke-1. Tapi ada hikmah dari Perang Dunia Kedua. Negara kita tercinta ini bisa merdeka dan memproklamasikan kemerdekaannya, sehingga terbentuk Republik Indonesia yang terbebas dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. Apakah ada sequel Perang Dunia selanjutnya? Bagi teman-teman yang memiliki pendapat, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan jangan, karena pada dasarnya untuk apa ada materi 10.000 daripada harus baku hantam dan terjadi perang dunia. Oke, paling itu saja teman-teman. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, dan apabila kalian ada pendapat lain dan juga ingin berdiskusi mengenai tentang sejarah perang dunia, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian mendukung channel ini memberikan informasi dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Oke, paling gitu saja dan see you, goodbye.